Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Belfarkana dari kelas TIKIP P1 dengan NIM 41246856. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Z dan uji T. Yuk kita bahas bareng-bareng. Di sini saya sudah mempunyai satu soal tentang uji Z. Soalnya itu, sebuah perusahaan teknologi mengklaim bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna untuk menggunakan aplikasinya adalah 12 menit. Untuk menguji klaim ini, dilakukan survei terhadap 900 pengguna yang telah menggunakan aplikasi tersebut. Dari survei, diketahui bahwa rata-rata waktu penggunaan adalah 11,4 menit dengan simpangan baku populasi sebesar 2,1 menit. Apakah cukup bukti untuk menolak klaim perusahaan tersebut pada tingkat signifikasi 5%? Yuk kita bahas bareng-bareng. Dari soal tersebut, kita sudah dapat 5 data yang tertera. Yang pertama itu sigma. Sigma itu simpangan baku populasi. Di sini tertera sebanyak 2,1 menit. Terus di sini ada N. N-nya itu jumlah semua, jumlah pengguna. Jumlah penggunanya di sini 900 pengguna. Terus X bar itu rata-rata sampel. Rata-ratanya itu sebesar 11,4 menit. Lalu ada alfa. Alfanya itu tingkat signifikasi sebesar 5%. Nah, kita di sini dirubah menjadi desimal, menjadi 0,05. Dan mu 0. Mu 0 itu waktu awal. Waktu awalnya itu sebesar 12 menit. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu hipotesis. Hipotesisnya itu H0, yaitu mu sama dengan 12. Nah, kenapa kayak gitu? Karena yang ditanyakan, apakah cukup bukti untuk menolak klaim perusahaan tersebut? Dari pertanyaan ini, yang ditanyakan bisa kurang, bisa lebih. Jadi, H1-nya itu mu tidak sama dengan 12. Secara tidak langsung, terdapat dua pihak di antara pihak kanan dan pihak kiri. Seperti itu. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu statistik uji. Terdapat 3 yang kita bahas di statistik uji ini, yaitu Z hitung, Z tabel, dan grafiknya. Yang pertama kita ke Z hitung dulu. Nah, di Z hitung sendiri kita mempunyai rumusnya itu X bar minus mu 0 per sigma per akar N. Terus tinggal kita masukin aja dari data yang sebelumnya. X barnya itu 11,4, terus tuh mu 0-nya itu 12, terus sigmanya 2,1 dan N-nya itu 900 pengguna. Kita jumlah 11,4 sama dengan 11,4 minus 12 sama dengan minus 0,6, terus juga 2,1 per akar 900 jadi 0,07. Kita jumlah dari minus 0,6 per 0,07 sama dengan minus 8,571. Selesai mendapatkan Z hitung, lanjut ke Z tabel. Nah, di Z tabel ini karena terdapat dua pihak kanan dan kiri, jadinya kita bagi alfanya. Yang awalnya 0,05 menjadi 0,025 seperti itu. Makanya di sini tertera rumusnya itu Z alfa per 2 karena terdapat dua pihak, dua sisi kanan dan kiri. Dari Z tabel sendiri kan mendapatkan Z 0,025. Nah, setelah kita cari di Z tabelnya itu mendapatkan kurang lebih 1,96. Nah, kita lanjut ke grafik. Di grafiknya ini, setelah yang kita tahu dari informasi sebelumnya, dari data sebelumnya bahwa terdapat dua pihak antara kanan dan kiri, plus dan minus. Kalau plus itu sebelah ke kanan, kalau minus itu ke kiri. Makanya kita di sini dibuat pihak kanan dan pihak kiri. Tinggal di bawahnya ditulis minus 1,96 dan sebelah kanannya ditulis 1,96. Nah, dari Z hitungnya di sini kan tertera bahwa terdapat perhitungan menjadi minus 8,571. Berarti adanya di sebelah kiri, di arsiran sebelah kiri.
Di sini Z hitung sama dengan minus 8,571. Seperti itu. Nah, dari kesimpulan pertanyaan ini dan pembahasan ini, yaitu karena Z hitung berada di daerah kritis atau daerah arsir, maka mu0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak klaim perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke guys, saya sudah mencari soal tentang uji T di soal nomor 2 ini. Mari kita bahas bareng-bareng. Soalnya itu, seorang pemilik restoran ingin mengetahui apakah pelatihan layanan pelanggan yang baru saja diikuti oleh karyawannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan restoran tersebut. Diketahui sebesar 82 dengan skala 0 sampai 100. Setelah pelatihan, ia secara acak memilih 15 pelanggan untuk memberikan penilaian. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata skor kepuasan pelanggan setelah pelatihan adalah 85, dengan simpangan baku sampel sebesar 5. Apakah terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa pelatihan pelayanan pelanggan tersebut secara signifikan meningkatkan kepuasan pelanggan pada tingkat signifikasi 1%? 1%. Dari soal tersebut kita mendapatkan 5 data. Yang pertama N-nya itu sebesar 15, jumlahnya 15 pelanggan, terus X-barnya itu rata-rata sebesar 85, sigmanya itu simpangan baku populasi sebesar 5, dan juga mu0-nya itu jumlah awalnya 82, dan juga alfanya di sini tingkat signifikasi sebesar 1%. Kita ubah menjadi desimal menjadi 0,01. Pembahasan pertama yaitu hipotesis. Nah, di hipotesis H0-nya itu mu sama dengan 82 karena yang ditanyakan apakah terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa pelatihan pelayanan pelanggan tersebut. Jadi secara tidak langsung ditanyakan untuk mengecek peningkatan kepuasan pelanggan. Maka H1-nya itu mu lebih dari 82. Dari kesimpulan itu terdapat satu pihak di sebelah kanan saja. Kita lanjut ke statistik uji. Karena sigmanya diketahui tetapi N-nya kurang dari 30, maka menggunakan uji T. T hitungnya itu di sini rumusnya sama kayak Z hitung X bar minus mu0 per sigma per akar M. Di sini X barnya itu 85, mu0-nya itu 82, sigmanya itu 5, dan N-nya sebesar 15. Maka jumlahnya itu 2,3238. Terus lanjut ke T-tabel. T-tabelnya itu di sini rumusnya tertera, beda dengan Z-tabel ya. T-tabelnya itu T alfa. T alfanya kan udah diubah menjadi desimal, jadi T-nya 0,01. Dan DF-nya rumusnya N-1. N-nya itu kan 15, maka dikurangi 1 jadi 14. Nah, dari T-tabel yang sudah dicek terdapat 2,624. Nah, di sini juga terlihat grafiknya. Dari grafiknya, karena yang dilihat dari hipotesis terdapat satu pihak di kanan saja, makanya T-tabelnya tertulis di kanan saja sebesar 2,624. Dan kita lihat di T hitungnya kan sebesar 2,3238. Maka dari itu pasti lebih kecil, dan kalau lebih kecil lebih ada di sebelah kiri dari 2,624. Makanya T hitungnya sebesar 2,3238 terdapat di tengah-tengah grafik. Kesimpulannya itu, karena T hitung ada di daerah penerimaan H0 atau tidak diarsir, maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa pelatihan layanan pelanggan tersebut secara signifikasi meningkatkan kepuasan pelanggan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.